Hai, kembali lagi dengan Kelas Sabtu. Yes. Oke, apa kabar nih semua nih? Sehat, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Baik ya. Gimana Iwan, segar ya? Segar sekali pagi Segar ini. sekali, luar biasa. Iya. Raki juga kayaknya Biasa. cerah. So, senang sekali ketemu lagi dengan kelompok capir semua juga yang ada di seluruh dunia ya, yang mendengarkan Kelas Sabtu ini. Tentunya kelompok capir yang berbahasa Indonesia ya, karena kita walaupun di seluruh Kayaknya kita dunia harus tapi bahasa nanti kita Indonesia. bikin subtitle bahasa Inggris. Ki. Oh, pakai Gimana? subtitle. Itu bisa gampang nggak sih? Kasih Bisa. caption di bawah itu. Ini Auto juga bisa, banyak yang ininya toolsnya sekarang. Nah, YouTube juga kan ada auto ini. Ada auto caption, cuman kayaknya ngaco. Nggak apa-apa. Bisa dari bahasa langsung Bisa, auto caption. Kita harus biar kita coba aja, nggak apa-apa, karena kita mau going global. Kelas 1 going global. Oke, nah kita hari ini akan Namanya jadi apa dong? Saturday Class. Enggak, tetap kelas 1 biar mereka belajar. Kelas itu kan ini loh, apa namanya? Oh iya. Kelas itu sebuah Belanda, kata yang universal lah, ya nggak? Kalau Sabtu asal muasal dari mana? Sabtu. Ada Sabato, kalau nggak salah. Oh, Sabat. Beda, nah. Jadi orang juga ngerti. Kelas sahabat aja gimana? Nanti jadi beda ya? Jadi salah. Iya, bagus. Artinya jadi salah. Salah. Oke, teman-teman, seneng banget ya hari ini. Kita hari ini akan bahas sebuah topik yang menarik banget nih. Menarik. Kenapa? Karena ini relate banyak sama bagaimana kita mungkin berkembang as a person, as a career juga. Gitu. Nah, kita akan bahas banyak hari ini mengenai coaching and mentoring. Ya. Coaching and mentoring terutama dalam professional life kita nih. Mungkin dalam beberapa dari kelompok capir semua ada yang pernah ngalamin juga, ada yang pernah ngerasain, misalnya punya mentor atau pernah program coaching gitu. Silahkan juga share ya nanti di komen. Nah, kita pengen ngobrol juga sih mengenai itu. Kenapa? Karena kita lihat banyak juga programnya, mulai banyak ya program-program yang coaching. Kayaknya during pandemi ini juga orang jadi terdorong dan melihat bahwa ini jadi penting gitu. Betul. Karena ada problem-problem. Mungkin karena interaksi kita jadi minim atau jadi kan kalau pada saat kita di WFH ini kan jadi interaksinya benar-benar kerja ya. Yeah. Lo Zoom meeting tuh untuk langsung ngomongin kerjaan. Jadi biasanya kan kalau kita nggak WFH kan kita ada ngobrolnya, papasan di pantry misalkan ngambil minum bareng jadi ngobrol-ngobrol atau ngopi bareng. Ini jadi nggak ada gitu kali ya. Jadi orang perlu nih program mentoring and coaching ini nih. Betul juga sih ya, betul juga. Jadi ada something yang out of the work saja gitu, ya nggak sih? Iya benar. Karena mungkin banyak dari sisi development-nya yang pengen kita obroli juga gitu kali ya. Iya betul. Nah, mungkin bisa ini aja ya, di-share juga. Mungkin kita mulai dari experience dulu gitu ya. Mungkin ada nggak yang mungkin orang pernah untuk ngerasain jadi mentee-nya gitu ya. Walaupun nggak secara structure atau apa segala macam ya, tapi kita punya relationship di mana cukup ada continuously discussion gitu. Ada advice juga atau apa sama orang yang mungkin lebih experience dari kita, gitu. Mungkin ada nggak, Raki boleh cerita nggak, Ki mungkin? Ya. Ya, gue nggak tahu ya. Gue kalau gue ingat-ingat lagi dari zaman dulu gue kuliah gitu ya, dari betul. Kuliah awal kerja gitu, terus during gue kerja sampai sekarang. Kayaknya di yang lalu, Ki? Berapa ya itu? Indonesia merdeka udah berapa tahun ya? Nah. Kayaknya dalam staging di hidup dan di karir, kayaknya gue di setiap titik tuh punya orang yang gue go to gitu. Jadi gue nanya ngobrol, minta pandangan, minta pendapat, minta masukan gitu. Karena sebenarnya bukan bicara masalah how to ya, bagaimana sih gue ngejalanin ini, cuman gue seneng dan gue ngerasa butuh juga gitu untuk dapat kayak guidance, dapat masukan, dapat
contoh gitu. Oh, dulu tuh bisa begini, dulu tuh gue waktu zamannya itu tuh begini begitu gitu. Nah itu gue dari dulu memang seneng gitu berinteraksi sama orang untuk bisa dapat masukan-masukan yang kayak gitu. Gitu. Dan kayaknya kalau dihitung-hitung gue punya banyak hutang budi sama banyak orang gitu masalah itu. Gitu. Karena iya gitu. Jadi itu sih kalau dari gue. Lo ketika mereka share ya gitu ya kan kadang-kadang mereka oke, gue juga dalam certain situation gini nih approach-nya gitu. Apa yang lo bukan paling dapat ya, biasanya lo get insight-nya tuh apa sih? Oh, lo jadi gue akan melakukan itu juga, atau oh ternyata mungkin itu bisa dilakukan juga ya, atau gimana? Insight-nya biasanya apa gitu? Iya, kadang-kadang ada hal-hal yang kan kita kadang ngerasa ya bahwa nggak tahu ya, kadang kita tuh ngerasa bahwa kita tahu kok kita harus ngapain, kita tuh secara logika kita paham kita harus ngelangkah ke sini, kita harus ngelangkah ke sana untuk bisa dapet itu. Nah dengan sharing experience itu somehow jadi kebuka either wah ada cara lain loh gitu, atau misalkan ada yang lebih mudah gitu, atau ada yang kalau lo begini lo harus mikirin ininya, misalkan kalau lo pengen jadi auditor, maka lo harus ingat kalau misalkan nanti lo harus ujian sertifikasi, dan ujian sertifikasi itu rumit dan segala macam. Nah hal-hal gitu yang tadinya gue nggak kepikiran ya, misalkan ya kalau ternyata ngambil ujiannya itu misalkan pengalaman kerja berapa tahun apa ini kan gitu ya, kalau kayak CPA gitu contohnya itu kan harus ada pengalaman kerja berapa jam, berapa ribu jam gue kalau nggak salah. Terus apa segala macam itu yang tadinya oh bener juga ya, tadi itu nggak terlalu gue kepikiran, gue kalau kerja berapa tahun aja gue pikir udah bisa langsung begitu gitu. Nah yang kayak gitu-gitu tuh jadinya oh ternyata rumit ya. Oh tapi kalau mau lebih mudah, kalau mau mudah kerja dulu di kantor akuntan misalkan gitu. Oh gitu. Jadi hal-hal gitu tuh kadang jadi apa, nggak tertulis di buku, nggak ada di internet gitu, tapi pengalaman nih orang bisa ngasih perspektif lain gitu di gua gitu. Jadi bisa ngebantu dalam ngambil keputusan misalkan gitu, atau menghindari sesuatu gitu. Itu Bin kalau gua biasanya yang gua tangkap dari situ. Menarik juga ya. Jadi lu ada sesuatu yang mungkin sebelumnya out of our sight ya. Iya. Jadi kan kita mungkin anak kuliah nih misalnya, ketika kita kuliah pandangan kita kan mungkin terbatas nih kalau kerja, dunia kerja atau apa. Even kalau kita kerja pun mulai kita terbatas mengenai karir, mengenai opsi, mengenai apa yang menghadapi certain situation gitu-gitu juga ini ya. Benar. Oke, so mentor akan bisa membantu kita untuk accelerate juga berarti ya. In a way ya, gitu. Selain sama temen ya kan, kita juga sama temen nanya gitu. Tapi mentor tuh ngasih perspektif yang menurut gue agak beda karena dia sudah melakukan kan. Kalau mentor kan biasanya artinya pengalaman sudah ya gitu. Dia sudah pernah mengalami gitu, atau bahkan dia cerita gagalnya dia, menurut gue itu juga sangat bermanfaat sih. Iya. Oh oke. Kenapa? Jadi nggak harus cerita sukses aja ya kayaknya ya. Benar. Iya benar sih yang Raki bilang itu. Pertama statement soal bahwa kita berhutang sama banyak orang selama dalam hidup kita. Karena sadar nggak sadar setiap interaksi yang kita lakukan dengan orang lain yang experience-nya ataupun sharing yang dia berikan kepada kita, sadar nggak sadar itu nge-shape gimana perilaku kita sih. Gue mau sharing dikit waktu pertama kali kerja. Waktu itu gue tuh masih awkward banget, sekarang pun masih awkward sih, aneh gitu ya. Berinteraksi sama orang tuh mungkin bukan sesuatu yang yang natural. Natural. Iya. Terus gue ingat banget ketemu dengan interviewer gue yang jadi usernya. Dia bilang tangan gue selalu dingin, selalu basah sama dia gitu ya. Dia tahu dia cemas, terus dia langsung bilang kayak gini, lu nggak usah khawatir. Jadi gini, lu pergunakan kekhawatiran itu jadi sesuatu yang bisa jadi bahan omongan katanya. Misalnya tangan gue dingin, bilang aja nanti, Pak, mohon maaf, tangan saya dingin, tapi hati saya tetap hangat. Jadikan itu humor, jadikan itu sesuatu starter yang akhirnya lu bisa membuat dengan orang itu. Dan itu sampai sekarang gue masih ingat terus. Jadi akhirnya gue selalu berusaha menjadi orang yang engaging, walaupun gue merasa gak nyaman sama orang itu, gue selalu berusaha untuk mencari hal yang mungkin bisa diobrolkan gitu. Dan gue terus terang sangat merasa terbantu sih dengan advice-nya itu. Jadi
instead of kita misalkan harus ngalamin terus kayak clueless sepanjang hidup kita, sebenarnya banyak orang yang bisa kita mintain untuk advice ataupun sharing tentang pengalamannya dia sih. Karena kalau boleh dibilang kan hidup itu adalah tentang knowledge accumulations dan gimana kita bisa membagikan si ilmu tersebut ke satu sama lain sehingga kita akhirnya bisa improve bersama-sama kan gitu. Nah, dengan kita mendapatkan experience, termasuk yang failure juga, mungkin kita akhirnya jadi bisa belajar sesuatu hal tanpa harus kita melakukan hal yang sama gitu. Dan kita akhirnya bisa bertumbuh dengan lebih cepat tanpa melakukan kesalahan ataupun kekurangan yang sebelumnya dari senior kita udah lakuin. Jadi gue rasa sih sharing, mentoring itu sangat penting sih. Oke juga ya. Jadi even dia karena dengan maturity-nya gitu ya, dia bisa jadi ini memberikan pandangan lain ya untuk ini. Alright. Terus udah gitu pernah nggak lo juga untuk jadi kayak mentor juga gitu ya? Mentor atau misalnya maksudnya apakah baik secara formal atau nggak terlalu formal ya, maksudnya di set bahwa lu adalah mentornya tapi ada continuous discussion gitu ya. Once in a while datang untuk just have talk gitu. Di karena sekarang kebetulan ada program mentorship lah kayak gitu. Jadi gue di-pair dengan misalkan anak-anak baru gitu ya. Untuk sebetulnya hanya di setup untuk ngobrol aja. Ada ekspektasi apapun, cuman tahu dengan adanya mentoring ini katanya nanti dari satu sama lain bisa saling belajar. Bisa belajar gimana sih generasi baru dari perusahaan ini berkembang, dan gue mungkin bisa sharing selama ini pengalaman gue seperti apa. Dan gue rasa sih akhirnya jadi satu mutual mutual relationship yang sangat berguna untuk satu sama lain. Yang gue katakan adalah sebagai seorang mentee, kita mungkin balik lagi masuk ke lingkungan baru dan ada kebutuhan untuk adanya seseorang yang menjadi guide lah untuk memandu dia sebenarnya gimana sih navigating di suatu lingkungan ataupun menghadapi suatu permasalahan. Seenggaknya kebanyakan dari kita kan udah pernah mengalami itu. Kita bisa ngebantu mereka. Dan gue pun sebenarnya sebagai seorang mentor jadi terbantu juga, gue jadi paham gitu gimana setiap generasi itu mempunyai trait dan personality yang berbeda-beda dan needs yang berbeda-beda. Untuk yang generasi sekarang mereka tuh butuh didengar, butuh acknowledgement, butuh dikasih support, dikasih cheerleading gitu ya. Sebenarnya sederhana gitu, tapi sebetulnya dengan mereka didengar, disupport, di-cheer, itu tuh jadi membuat mereka lebih yang mereka bilang sih lebih efektif dan bisa lebih lebih semangat sih dalam kerja gitu. Jadi aku ngerasa sih bahwa program mentoring ini sangat berguna sih. Oke. Karena memang makin banyak sih ya, kayak misalnya lu juga kan ada programnya apa segala macam, ini orang makin banyak yang mungkin melakukannya juga. Karena jadi gue ingat ada ini ada kayak theory gitu ya, konsep lah. Jadi kalau learning itu ya, development orang tuh ada 70-20-10 katanya ininya tuh. 70% itu from on the job. Jadi lu tuh akselerasi pembelajaran itu 70% dari apa yang lu kerjain. Gitu. Itu paling banyak memang dapat. Jadi lu ngerjain hal itu tuh paling gede ininya. 10% itu dari in class. Jadi sebenarnya kalau in class training atau apa yang lu lihat apa segala macam itu cuma 10%. Nah, the 20% itu adalah relationship. Relationship tuh kayak gini. Kayak mentoring, coaching. Salah satunya. Jadi lu ngobrol sama lu ngobrol sama orang yang lebih senior, have a discussion, lu ngobrol dengan bos lu, dengan coaching. Jadi memang ini play a big role juga ya, malah kalau misalnya dalam konsep ini berarti dia lebih efektif dalam akselerasi pembelajaran ya dari si classroom. Si classroom. Classroom ada knowledge, terus dari gitu dikasih tahu ini dan on the job.
gitu. Jadi kayaknya seru juga sih, makanya more on and more itu dilakukan ini sih gitu untuk accelerate. Karena apa namanya ya benar akan sangat membantu, dan di sisi lain juga ya sebenarnya ya ini tuh membantu leaders juga. Kayak tadi Iwan kan cerita, gue jadi lebih tahu anak tuh needs-nya apa, bentuknya apa gitu-gitu ya. Dengan ngobrol itu sebenarnya si program ini lebih membuat kita memiliki view atau pandangan mengenai needs-nya mereka tuh apa. Betul. Gitu. Karena kan kita ngobrol, oh gini. Karena kalau dipaksain, kalau gini, biasanya kan kalau ngobrol kerjaan aja ya. Ya udah, lalu lu ngerjain ini udah, oke, that's just about work gitu. Tapi kalau program coaching kan kita dipaksa untuk nanyain inilah, nanyain like what do you need, development apa yang lu pengen, apa segala macam. Dan itu diskusinya itu akan jadi sangat membantu kita as a leader gitu. Jadi ini perlunya kayak gini, developmentnya kayak gini. Oh, ini weakness-nya di sini, bisa kita develop kayak gini. Ini strength-nya ini kita pengen bisa polish di sini gitu. So, makanya sekarang banyak juga coaching and mentoring itu dilatihankan ya, diberikan knowledge-nya untuk para managers atau apa, biar lebih apa namanya, lebih mereka ngerti ini aja apa namanya, get view yang lebih oke gitu. Jadi kayak Iwan kan tadi kan jadi oh iya bentuknya kayak gini, orang ini beda-beda apa segala macam gitu sih. Seru juga sih memang sekarang ya, dan kebetulan gue sama Raki juga ya ada beberapa program yang ikut ada kaitannya kampus ya, ada kaitannya sama ini gitu ya, sama kampus kita. Iya, tapi nggak tahu ya, selain itu juga dalam beberapa waktu terakhir kayaknya banyak orang ngomongin mentoring dan coaching gitu jadinya. Nah, mentoring ada juga istilah coaching kan, coaching is another thing lagi gitu. Kayaknya jadinya bukan urgensinya, kebutuhannya mungkin meningkat ya gitu. Benar. Ya mungkin orang juga sadar bahwa memang bicara kerjaan mungkin atau bicara karir nggak bisa secara teknikal saja gitu, tapi juga butuh butuh relationship. Sebenarnya kayak mentoring itu kan menciptakan relationship ya, kayaknya yang paling pentingnya tuh itu ya, bukan yang menjawab masalah tapi ada someone to talk to gitu, ada discussion yang terjadi gitu. Asik sih, betul memang. Tapi selama ini gue melakukan mentoring, gue sebenarnya melakukannya nggak dengan secara terstruktur sih. Yang gue masih bingung adalah gimana caranya bisa melakukan mentoring itu secara apa ya harusnya seperti apa sih yang bagusnya biar output bisa lebih efektif gitu. Oke. Sebenarnya salah satu part yang yang paling penting sih biasa yang kalau misalnya emang structured itu ya, kita tuh emang ada goals-nya. Ada goals dari mentoring itu tuh apa, certain yang paling pertama ya. Oke, misalnya gue mau mementor ini dari sisi apa? Misalnya, ini anak agak kurang di sisi presentation misalnya gitu. How to present-nya dia nggak terlalu confident atau apa segala macam. Jadi mentoringnya memang di area sana gitu ya. Nah itu jadi salah satu yang part membuat itu jadi lebih struktur sehingga diskusinya tuh memang mengarah ke arah sana. Itu kalau misalnya part yang simple. Jadi step-nya bentuknya seperti gimana. Atau mungkin gini ya, ada juga satu flow ya yang suka dipakai sama coaching ya, agak sedikit slightly geser sedikit gitu ya. Cuman mungkin bisa dipakai juga nih kalau untuk mentoring ya, ini menurut gua ya. Sorry. Gitu. Perbedaan mentoring sama coaching apa? Nah, itu yang paling apa sih? Ini juga banyak pertanyaan banget loh. Banyak orang yang mungkin ya kayak termasuk gue gitu. Apa sih? Nah nih gue ada ininya nih kalau misalnya ini ya. Wah, apa nih? Nah, nih gue ini aja sebuah. Jadi ini menurut gue ini cukup ini yang cukup simpel lah ya. Siap sekali nih. Karena kebetulan jeruk gitu ya. Jeruk makan jeruk nih ini. Jeruk makan jeruk ini ya. Jadi ini adalah range yang menurut gua dia cukup simpel sih ngejelasinnya.
Jadi ada learning itu dari ujung paling kiri itu dia paling direktif. Jadi kalau misalnya kita zaman waktu kita SD tuh kayak gini nih, telling. Semuanya dikasih tahu, 2 tambah 2, 4 gitu. Silahkan. Harus duduk ya di sini ya. Pergi ke sini ya. Kalau misalnya ambil barang kembalikan pada tempatnya, terus udah gitu. Jangan buang sampah sembarangan, buang sampah. Nah, this is like telling. Jadi modelnya gitu. Yang paling kanan itu asking. Ya, jadi telling dan asking. Asking itu hanya nanya. Jadi kalau telling direktif, kalau asking non direktif. Gitu. Ya kurang lebih gitu ininya. Nah, kalau ini adalah dari kiri sampai kanan ini banyak bentuk-bentuknya. Jadi kalau teaching itu banyak porsi tellingnya full. Mulai consulting dia ininya udah nggak terlalu full, ada banyak nanya juga. Nah, si Go mentoring itu menurut gue dia ada di sini nih. Dia offering guidance. Ada offering guidance, ada giving advice, sama nanyanya juga udah mulai banyak. Nah, kalau coaching dia itu bisa dibilang 100% itu nggak memberikan guidance. Dia hanya nanya doang. Makanya disebut apa? Helping another solve his or her problem gitu. Kenapa tidak? Gitu. Kenapa tidak gitu. Bin, benar. Jadi kayak psikolog ya. Iya. Ini aja sih Yang di atas di view option tuh ada side by side mode, cobain deh. Bisa ininya biar view-nya bisa kanan kiri. View option side by side mode. Di sharing-nya. Di atas kan, ke atas tuh ada you are viewing ada option yang di atas tuh. Opsi di ini di zoom-nya. Oh, di zoom-nya. Oh, sebentar ya, gue nggak bisa lihat nih. Nggak kelihatan ya? Atau sebentar ya, gue lihat share-nya. Side by side mode, advance, portion of screen. Nggak kayak gue. Oh, nggak ada ya, ya udah. Nanti gue ini deh. Nanti kita coba. Nggak apa-apa, lebih bagus aja tampilannya. Oke. Iya. Dengan kitanya gitu, dengan kita sebagai pembicaranya gitu. Iya. Tapi ya maaf. Nggak apa-apa. Oh iya. Gitu. Nah, terus. Terus ya udah sih ini aja. Nah, terus apa bedanya? Jadi kalau misalnya coaching tadi dia hanya nanya aja. Jadi lebih probing question sehingga dia sendiri yang come up dengan solutionnya. Gitu. Ini kita dipaksa self-reflective ya. Self-reflective, betul. Jadi kan kadang-kadang ada yang suka datang terus udah gitu, misalnya tim datang terus udah gitu, oh gini kita ada problem kayak gitu. Terus kita tanya, menurut lu bagusnya kayak gimana? Gini. Kenapa ini? Oh, karena gini. Sehingga kalau misalnya lu mikir tadi, oh ya udah gini aja ya. That's part of coaching. Gitu. Karena dia nanya ininya gitu, dia nge-coach gitu ya, karena kalau coach dia lebih asking question dan non-directive. Jadi tapi Bin, kalau kayak consulting tuh solving someone's problem tuh maksudnya dia sebagai pelakunya gitu. Maksudnya gimana? Dia membantu gitu. Dia membantu nih consulting nih solving someone's problem. Jadi dia ngasih tahu cara benerinnya gitu, cara. Iya, betul. Jadi dia kan karena biasanya consulting kan dianggap lebih knowledgeable in particular field lah ya. Jadi misalnya gue nggak ngerti kayak gini nih, gimana nih misalnya sistemnya ini, ya consulting kasih tahu, oke, kita punya begini. Cuman kan dia udah mulai nanya nih, sebenarnya problem lu apa gitu. Oh, problem gue gini. Kalau yang telling, I don't care gitu ya. Lu problem mau apa gitu. Pokoknya buang sampah pada tempatnya. 2 tambah 2 adalah 4 gitu. Oh iya. Makin ke kiri tuh kayak ya tadi ya makin direktif. Makin direktif makanya. Jadi makin direktif. Kalau kanan itu makin non direktif. Jadi perbedaannya lebih ke sini sih. Jadi lebih ke how we actually give value-nya tuh apa gitu sama mereka. Kalau di sini kita tuh bantunya dengan cara nanya gitu. Jadi asking the right question sama mereka gitu. Bin, ada perbedaannya nggak antara coach sport sama non sport lah? Kayak misalkan kalau coach sport kan misalnya outcome-nya adalah untuk improving performance gitu ya, untuk dia reach higher levels gitu ya. Berat ini nanya ini. Tapi kalau secara konsep kayak gitu almost the same. Karena coaching juga, coaching yang non sport ini memang ditujukan untuk getting potential. Ada objektifnya gitu. Ada goals-nya apa gitu.
gitu. Jadi kalau misalnya gue pengen meningkatkan ya kayak tadi lah kemampuan presentasi misalnya atau skill apa gitu ya yang dimilikinya. Ya itu dengan cara nanya dan apa segala macam, tapi jadinya dia terbiasa gitu untuk solving problem di area tertentu atau krisis tertentu. Jadi kalau dilihat dari situnya sama gitu. Dan coaching tuh juga yang oke tuh kan dia long term ya. Jadi bukan cuma sekali pertemuan. Dia biasanya ada misalnya 6 bulan. Setiap minggu sekali ketemu, misalnya 2 minggu sekali atau sebulan sekali ketemu. Jadi misalnya dari pertemuan pertama nih, dia cerita, isu gue adalah ini, pengennya belajarnya mengenai ini gitu ya. Apa misalnya, gue pengen public speaking gitu. Ya. Atau misalnya leading team ya. Oke, lu leading team lu pengennya ya. Oke, kalau leading team begini, oke, setelah coaching selesai, coaching sesi 1 selesai, nanti kita ada tugasnya gitu. Nanti ada tugasnya, terus udah gitu next-nya bisa kita lihat lagi. Nih, gue ada ini juga ya, ini biar sekalian aja ya. Iya, biar sekalian. Boleh. Ini menarik. apa namanya? Ini ada sebuah part yang ini ada satu yang mungkin this is just one of the metodologi ya. Ada beberapa sih, ya, banyak lah gitu. Yeah. Jadi intinya sih adalah flow of the discussion-nya gimana gitu. Yang pertama tuh kita pengen tahu nih lu pengen apa yang diberesin ya, clarify agenda, terus organizing perspektif, O-nya itu. Jadi isunya tuh sebenarnya apa aja sih yang lu ini gitu. Permasalahannya apa? Jadi kayak kalau misalnya finding root cause tuh apa ya? Kayak lu kayak fishbone gitu tuh kan. Ada tuh apa sih permasalahannya kayak gini, terus kita breakdown lagi apa aja permasalahannya. Terus kita magnify mana yang pengen kita ambil sebagai oke, ini deh berarti yang kita lihat gitu ya. Terus udah gitu kita ambil terus opsi solutionnya apa aja, apa yang lu perlu lakukan. Kita pilih, terus kita ada komitmennya nih, penting nih. Jadi sekarang lu kan pengen belajar leading team nih. Oke, misalnya contohnya gitu ya. Lu kan pengen belajar leading team. Nah, sekarang komitmen lu apa nih setelah kita bahas dari sini? Oke, tadi kan kita bahas bahwa gua itu perlu untuk mulai memimpin panitia 17 Agustusan lah ya. Oke, then you do it gitu ya. Habis itu datang, misalnya dia bikin jadi panitia 17 Agustusan, terus next-nya ketemu lagi sama kita. Kita bahas nih, gimana panitia 17 Agustusan lu itu? Gimana gimana what's the challenge? Kenapa itu terjadi? Kenapa itu? Bapak kok kepo banget sih? Tanya-nanya lu. Membuat orang jadi emosi. Itulah coaching. Itulah coaching. Gitu. Ya, tapi kurang lebih kayak gitu sih ininya. Jadi view-nya. Jadi sama-sama kayak kita setting objektif yang bareng, si coach-nya mendampingi gitu ya, mempertanyakan kenapa tujuannya begitu gitu ya, Bin. Iya, benar. Apa sih yang mau? Emang kalau kayak gitu kenapa paling baik gitu? Iya, betul. Gak ada opsi yang lain. Exactly. Benar banget. Gitu ya? Benar banget. Jadi bukan direktif ya? Bukan. Oke, sekarang coaching kita, lu buat panitia 17-an, lapor ke gua. Gitu. Nah, itu bukan coaching ya? Bukan. Nah, dan kita perlu lihat ya, jadi coaching, mentoring, telling, dan apa segala macam, tools. Mereka adalah tools. Kita gunakan pada waktu yang pas. Gitu. Itu situational. Gitu. Kayak lu misalnya ngajarin anak TK, kan telling dong. Telling, benar. Gitu. Karena lu nggak bisa coaching, menurut kamu apa yang dilakukan untuk naik sepeda? I don't know, gitu. 2 tambah 2 menurut kamu gimana, gitu. Karena mereka nggak punya basic knowledge-nya. Betul, gitu. Jadi, Oke. Benar. Jadi itu juga ya, tapi ya. For a leader, untuk leader ya, dari konteksnya leader, this is situational tools, gitu. Jadi yang perlu dia harus bisa menempatkan diri ya. Yang lagi ngadep siapa nih. Gitu. Dan yang paling menarik di sini adalah different people, even the same person in different time need different tools, need different treatment. Jadi misalnya gue nih ya, lu ketemu gue 6 bulan lalu dan lu ketemu gue sekarang. Mungkin dulu gue dikasihnya telling, sekarang gue dikasihnya coaching. Bisa kayak gitu. Gitu karena
karena beda orangnya, beda timingnya, beda projectnya, beda apa yang harus dilakukan. Misalnya nih ya, kita anak akuntansi ya, misalnya anak akuntansi. Kita itu mungkin ya di telling lah ya, kita nah terus kita udah berpengalaman di dunia finance selama 5 tahun ya, mungkin berikutnya kita jadi akhirnya mentoring dan coaching. Udah oke nih kita. Nah, kita masuk lagi pindah kerja ke jadi marketing misalnya. Kita kembali lagi telling. Kenapa? Karena we don't know kita nggak tahu apa namanya, kita nggak tahu the business, apa. Ya bukan hanya telling ya, mungkin agak consultation, tapi bergeser lah gitu. Jadi kita balik lagi. So even the same person need to have different treatment juga. Nah itulah si ada namanya situational leadership ya. Jadi sesuai dengan situasi gitu, dengan orangnya. Tapi gue masih bingung sih Bin tadi sama mentoring. Kalau coaching kan tadi itu ya kita seeking out ininya dia gitu, potensinya dia, tujuannya dia mau ngapain dan dia sendiri yang nanti nentuin caranya. Tapi kalau mentoring tuh gimana sih? Sama juga. Maksudnya gini, yang sama itu adalah bahwa we have an objective, satu ya, bahwa kita memang pengen mementor dia untuk bisa mencapai tujuan apa. Gitu. Betul. Nah, cuman caranya kalau mentor itu bukan dibumbui ya. Ada juga elemen giving advice and giving guidance gitu. Atau ya, cerita pengalaman. Ya, bisa cerita pengalaman saya dulu gini loh, pengalaman. Iya. Walaupun jangan terjebak ya, terjebak dengan pengalaman kita jadi banyak dia nggak dengerin ya, itu. Kamu masalahnya ini, saya cerita pengalaman saya. Siapkan waktu 1 jam. Bisa jadi nggak relevan ya. Iya, nggak relevan. Gitu. Tetap maksudnya tetap harus ini ya, apa namanya? Betul. Banyak mendengarkan gitu ya. Banyak. Kayaknya itu yang harus underline ya. Betul. Banyak mendengarkan, mungkin ngasih feedback, ngasih cerita itu sebenarnya untuk memancing responnya juga kan sebenarnya. Betul. Bukan untuk dengarkanlah gitu. Nah, bukan buat preaching gitu. Betul. Karena itu ada kecenderungan yang orang tuh memang people itu memang senang ngobrol, talk about themselves. Okay. Itu memang kecenderungan gitu. Jadi lu kalau dikasih kesempatan ceritakanlah mengenai lu, dia pasti senang. Gitu. Jadi gimana Pak dulu gua gitu. Walaupun kita niatnya tadi enggak ya. Tapi begitu kepancing pengen aja gitu. Seru nih. Nah, makanya harus dilatih juga bahwa kita cerita pas sama porsinya itu, juga bukan kayak cerita sharing atau apa tuh namanya? Kalau tali kasih gitu. Apa gitu. Jadi mentoring ini kakak tadi kan coaching kita bicara ada timeline-nya ya, 6 bulan. Kalau mentoring ini kan kayaknya one hit wonder juga. Tetap one off itu bisa. Sama juga. Tetap ada prosesnya gitu. Ada proses. Ada continuity-nya. Misalkan kebayang sih gini, misalnya kita lakukan selama 1 bulan, kita ngobrol-ngobrol, ngasih advice segala macam. Bukannya dengan begitu sebenarnya case close, bulan depan masih ngebahas hal yang sama lagi. Karena kita mentoring itu membantu kita meng-assist dalam a period of time. Oke. Gitu. Jadi misalnya pertama nih ya, lu ngerjain mentoring, menurut gua lu bisa lu cobalah misalnya kayak tadi ya, lu jadilah panitia 17 Agustusan misalnya gitu ya, untuk melatih leadership lu. Oke. Habis itu kan datang. Terus gitu, wah ternyata udah gue kerjain dan ternyata susah ya, ternyata orang beda-beda gitu. Terus gitu lu nanya, kenapa nih susah nih gini. Kalau kayak gitu gue sih pernah dulu juga nih jadi panitia gini, gue handlingnya gini. Nah sekarang lu coba lagi deh panitia ulang tahun perusahaan gitu atau apa, atau mungkin sekarang lu jangan ini, lu cobain deh informal approach kalau lu pengen nge-leading tim gitu. Datang lagi terus sampai dia jadi oke gitu. Jadi makanya kita ujungnya kita perlu define juga nanti. Gue pengen setelah program mentoring ini lu udah bisa nih nge-lead tim di kantor dengan 10 orang dan lu merasa udah comfortable gitu. Progresnya tetap di track juga ya. Kenapa? Perlu di track, betul. Ini contoh ya Bin ya, contoh kasus ya biar agak ini kan kalau tadi panitia 17-an karena dia mau langsung melakukan gitu ya, jadi gampang. Kayak misalnya gini, kalau mentoring mengenai karir. Jadi misalnya gini, si menti kita ini dia nggak tahu mau jadi apa nanti. Dia nggak tahu nih mau jadi apa, nggak ngerti deh gitu mau jadi apa gitu. Nah, mentoring kita kalau dia secara berkala itu, berarti kan kita kalau bicara objektifnya adalah memberikan
dia pemahaman atau memberikan dia opsi yang cukup clear atas karir yang bisa dia pilih gitu kan ya? Iya. Mungkin bicaranya kita bantu ya. Iya, maksudnya kita seeking out gitu diskusi mengenai ternyata opsinya tuh ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau kita lakukan ini misalkan dalam waktu 6 bulan. Berarti dalam during waktu itu misalkan, nah coba sekarang kamu lihat opsi 1 lakuin apa gitu-gitu kan ya sebenarnya ya kalau Benar. Oke. Benar. Jadi dia menarik. Gitu. Dan intinya sih memang bukan intinya ya. Yang mungkin kita bisa ingat biar apaan sih nih ngobrol-ngobrol yang nggak ada juntrungannya gitu ya. Adalah si objektifnya itu. Kayak Iwan, jadi apa bedanya dengan sport coaching? They both membantu untuk mencapai sebuah potensi yang paling optimal. Potensi yang paling optimal gitu misalnya bagaimana membuka gembok-gembok potensi. Nah, ini kayak main game ya. Iya, dulu gue waktu zaman kita kuliah gue ingat banget pernah ada satu buku yang soal itu tuh lumayan inilah gitu. Viral. Bukan viral ya, lumayan zaman itu kan masih berapi-api. Buka gembok potensi nih. Gitu. Nah itu sih, jadi kayak makanya kalau gue tertarik aja kayak tapi in a way gini, misalnya kayak gembok potensi ya memang itu juga banyak dibantu sih ya. Iya harusnya gitu. Ya benar. Karena kan kita mungkin orang misalnya yang lebih senior bisa melihat ini sebenarnya anak potensinya apa. Kita benar unleash gitu. Ya, atau membantu dia menemukan potensi diri gitu kan. Bisa. Nah, kalau coaching itu salah satu prinsipnya dia ya. Jadi kan tools-nya itu memandang bahwa semua orang itu punya potensi untuk beresin apa yang dia pengen, untuk reach the goal misalnya itu. Itu adalah prinsipnya ya. Prinsipnya. Manifestonya jadi, gitu kan. Manifestonya tuh gitu. Jadi if we want to use tools, coaching tools, dia tuh mindset-nya harus ini anak pasti bisa gitu. Ya, jadi kita nggak ada judging nih. Dari komisi yang pertama, ini anak emang susah nih ya gitu, capability-nya kurang ya kayak gitu, gimana ya. Nah itu menyulitkan kita untuk nanti meng-coach dan itu nggak align dengan si konsepnya. Of course kayaknya nggak bisa gini juga ya. Nggak bisa gitu, kamu salah gitu. Itu nggak boleh gitu ya. Jangan dong. Gitu. Nanti dia stres nanti stres gitu. Ini coaching atau kaderisasi, pengarahan. Ngeri banget ya. Tapi benar sih kalau maksudnya minimal kita tahu prinsipnya kali ya. Betul. Jadi kita tuh juga kalau misalkan kita lakukan itu inilah gitu, bisa arahnya. Dan sekali lagi itu adalah tools ya. Jadi kita juga nggak bisa, gue pengen nge-coach lu, ini anak enggak gitu. Jadi beda-beda. Ada juga beberapa memang kita harus direktif gitu. Ini A nih yang harus dikerjakan gitu. Jadi gitu. Kadang-kadang gue suka ditanya, Pak ini kalau deadline atau mepet gitu, misalnya ada deadline buat besok, gimana nih kita coachingnya? Ya mungkin yang udah bukan waktunya coaching mungkin ya. Pada saat itu ada deadline, lo harus telling besok kayak gini, ini jadinya kayak gini, gue pengennya begini, jalanin gitu. Kalau misalnya lo harus diskusi banyak kan sulit gitu jadinya. Kerjanya nggak selesai. Makanya mereka bilangnya tuh using a different hat. Jadi hat-nya coaching. Topinya. Ya lu pakai topinya coaching, sekarang lu pakai topinya ini gitu. Tapi the same person. I see. Keren. Ceritanya. Keren. Ebin emang jagoannya ini nih, Ebin nih. Jagoan coaching. Nih, kalau butuh executive coach bisa di mana sih, Bin? Banyak nih kalau misalnya boleh. yang ini tuh ya di Indonesia banyak sih. Intinya adalah kalau yang business coaching gitu ya mereka bilang. Business coaching ya. Ya coach secara kan bisnis gue agak ya mungkin itu adalah field-nya kali, ada business coach, ada career coach, ada apa. Tapi intinya coach. Di galeri Lafayette ada tuh coach. Wah. Ragi mau beli beda. Bisa digosen kayak. Bisa digosen. Ya. Kalau jadi gini, di yang cukup common itu namanya ICF ya, International Coach Federation kalau nggak salah ya. ICF gitu. Nah di Indonesia ini banyak certified coach. Jadi lembaga yang membuat lu bisa jadi certified dan itu tersertifikasi oleh si ICF ini. Karena ICF ini ada hubungannya dengan hours of you doing coaching gitu-gitu.
Oke. Gitu, jadi ada jamnya, nanti lu di track gitu-gitu sih. Nah, ada beberapa yang ini kayak gua dulu ikut tuh Coaching Indonesia, ada Vanaya, ada banyak lah yang ini nanti lu lihat aja sendiri dan lu bisa lihat-lihat di YouTube karena banyak. Nah, yang biasanya asik tuh cuman dengan adanya ICF itu membuat lu jadi ini apa namanya certified. That is sesuatu yang if you want to get certified ya itu that's good. Mereka juga mengajarkan kerangkanya yang oke, seperti gimana. So if you want ya bisa juga gitu. Menarik sih karena it helps you to be apa yang menurut gue better leader ya. Jadi banyak yang memang bukannya gue pengen jadi seorang coach yang gimana, tapi ini adalah skill yang bagus untuk kita sebagai seorang yang nge-lead orang lain gitu menurut gue. Dan Stefan Bridge juga memberikan itu dong pastinya. Ya kita ada beberapa sih program apa namanya coaching. Biasanya kalau kita integrated jadi bukan stand alone ya. Jadi kita yang kayak tadi tuh apa namanya integrated development program. Gitu. Jadi programnya tuh ada coachingnya, ada in class-nya, sama ada projects atau on the job. Sehingga full 30%-nya itu dapat lah ya. 70 70 20 sama on the job-nya juga. Jadi pakai project. On the job juga. Betul. Jadi pakai project. Nah, jadi dikasih project, dikasih coach-nya, nah ada classroom-nya. Jadi lu dari ujung sampai ujung bisa apa namanya? Have a robust ininya tuh, development-nya. Gitu. Bisa dihubungi di mana ini? Bisa. DM gua aja di Instagram ya. Makasih nih kesempatannya ya, saya bisa cerita tadi ini. Tadi kita rolling ya. Oke, kayaknya cukup seru ya diskusi pagi ini ya. Seru. Dan mentoring dan kayaknya mungkin untuk pencapir semua yang punya apa namanya pandangan atau punya view mengenai coaching experience atau apa silahkan share ya di apa namanya di komen kita senang banget nih kalau misalnya ada yang komen di video-video kita ini kita akan banyak bersyukur apa namanya biar kita bisa ngobrol lagi dan mungkin bisa diskusi juga di situ dan kasih pandangan. Makasih yang selama ini sering komen ya. Iya, thank you ya. Dan sering ngasih jempol-jempol itu thank you berat loh semuanya. Ya udah video ajakin teman-teman yang lain. Alright, teman-teman, thank you so much. Ya, kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Ini episode ke-26. Episode ke-26. Wih, udah 26. Tahun. 26 berarti udah 6 bulan ya? Yes. Luar biasa. Untuk diri kita sendiri dulu ya. Asik banget. Silakan menonton ke-26 video kita lainnya. Iya. Biar mendapatkan ilmu yang baik. Oke, sip. Selamat menikmati hari Sabtu. Selamat Sabtu. Selamat Sabtu.